Bayangkan sebuah negara demokrasi tanpa partai politik di dalamnya. Tidak ada partai pemerintah, tidak ada oposisi, tidak ada kampanye pemilu. Tidak ada debat panas antar politisi seperti yang kita lihat sekarang. Menariknya, kondisi seperti itu justru pernah dianggap lebih aman bagi negara. Banyak pemikir politik pada masa awal negara modern percaya bahwa partai politik bisa berbahaya. Mereka takut partai akan memecah masyarakat menjadi kubu-kubu yang saling bermusuhan. Namun, hari ini situasinya justru terbalik. Hampir semua negara yang menerapkan sistem demokrasi modern bergantung pada partai politik di dalamnya. Pertanyaannya, bagaimana sesuatu yang dulu dianggap ancaman justru berubah menjadi fondasi utama demokrasi? Untuk menjawabnya, kita harus kembali ke masa ketika partai politik bahkan belum ada. Jika kita melihat politik sebelum abad ke-18, strukturnya sangat berbeda dari sekarang. Tidak ada organisasi partai permanen, tidak ada struktur kepengurusan nasional, tidak ada sistem keanggotaan. Politik saat itu hanya didominasi oleh lingkaran elit yang sangat terbatas. Raja berada di puncak kekuasaan, bangsawan memiliki pengaruh besar, dan hanya sebagian kecil masyarakat yang terlibat dalam keputusan politik. Namun perlahan muncul satu institusi yang mulai menyaingi kekuasaan raja. Institusi itu adalah parlemen. Di dalam parlemen inilah para elit politik mulai membentuk kelompok-kelompok yang memiliki pandangan berbeda mengenai arah negara. Awalnya, kelompok-kelompok ini tidak memiliki organisasi formal. Tetapi dari interaksi politik semacam di parlemen itulah benih awal partai politik mulai muncul. Ini dimulai pada akhir abad ke-17. Saat itu politik Inggris mengalami krisis besar yang memecah parlemen menjadi dua kubu. Krisis ini dikenal sebagai Exclusion Crisis. Perdebatan saat itu sangat sensitif. Apakah pewaris tahta yang beragama Katolik boleh menjadi Raja Inggris? Dan tokoh yang menjadi pusat kontroversi saat itu adalah James II. Dari konflik politik ini muncul dua kelompok besar, Whigs dan Tories. Namun penting dipahami, keduanya belum seperti partai politik seperti sekarang. Tidak ada kantor partai, tidak ada organisasi nasional, tidak ada anggota resmi. Mereka lebih tepat dipahami sebagai aliansi politik di antara para anggota parlemen. Kelompok Whigs cenderung mendukung pembatasan kekuasaan raja dan memperkuat peran parlemen. Pendukungnya banyak berasal dari kalangan pedagang kota, kelompok Protestan non-Anglikan, dan sebagian bangsawan yang mendukung reformasi politik. Sebaliknya, kelompok Tories menekankan pentingnya mempertahankan institusi tradisional. Bagi mereka, stabilitas negara bergantung pada monarki, gereja Inggris, dan tatanan sosial yang telah lama ada. Perdebatan antara dua kubu ini secara perlahan mengubah cara politik dijalankan. Persaingan yang sebelumnya bersifat personal mulai berkembang menjadi persaingan antar kelompok politik. Ini menjadi salah satu langkah awal menuju sistem partai. Perubahan berikutnya datang dari dua peristiwa besar yang mengguncang dunia pada akhir abad ke-18. American Revolution dan French Revolution. Kedua revolusi ini memperkuat gagasan bahwa legitimasi kekuasaan tidak semata-mata berasal dari raja atau tradisi. Sebaliknya, kekuasaan harus berasal dari rakyat. Ide tentang kedaulatan rakyat dan pemerintahan representatif mulai menyebar luas. Seiring waktu, semakin banyak negara mulai memperluas hak pilihnya. Awalnya hanya pemilik tanah, kemudian kelas menengah, dan akhirnya kelompok pekerja. Akibatnya, jumlah pemilih meningkat secara drastis. Politik kini tidak lagi melibatkan segelintir elit. Politik mulai melibatkan jutaan warga. Perubahan ini menciptakan tantangan baru bagi para elit politisi. Bayangkan, Anda hidup pada abad ke-19 dan ingin memenangkan pemilu. Pemilihnya bukan lagi ratusan orang, bukan ribuan, melainkan jutaan orang yang tersebar di berbagai wilayah. Tanpa organisasi yang terstruktur, hampir mustahil menjangkau mereka. Karena itu, para politisi mulai membangun jaringan pendukung yang lebih sistematis. Mereka membentuk komite lokal,
mengorganisasi kampanye, serta menyusun strategi mobilisasi bagi para pemilih. Dan kebutuhan praktis inilah organisasi politik yang lebih permanen akhirnya mulai terbentuk. Pada tahap awal, organisasi ini masih didominasi oleh elit politik. Dalam ilmu politik, bentuk organisasi seperti ini sering disebut sebagai partai kader. Pada akhir abad ke-19, demokrasi berkembang semakin luas. Hak pilih tidak lagi terbatas pada kelompok orang-orang kaya. Pekerja industri mulai mendapatkan hak memilih. Petani juga ikut terlibat dalam politik. Perubahan ini memaksa partai untuk bertransformasi. Partai tidak lagi cukup bergantung pada jaringan elit atau kader. Mereka harus membangun organisasi yang mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas. Cabang partai akhirnya bermunculan di berbagai daerah. Jumlah anggota meningkat. Aktivitas politik menjadi lebih terorganisasi. Dalam fase inilah muncul apa yang dikenal sebagai partai massa. Organisasi politik dengan basis anggota yang besar dan keterlibatan publik yang lebih luas. Namun, perkembangan partai politik tidak hanya dipengaruhi oleh perluasan hak pilih. Faktor lain yang sangat penting adalah konflik sosial di dalam masyarakat. Ketika masyarakat modern berkembang, muncul berbagai kelompok dengan kepentingan yang berbeda. Ada konflik antara pekerja dan pemilik modal. Ada ketegangan antara negara dan lembaga agama. Ada pula perbedaan kepentingan antar wilayah, antara pusat dan daerah. Dalam banyak negara Eropa, kelompok-kelompok sosial ini mulai membangun organisasi politik untuk memperjuangkan kepentingan mereka masing-masing. Dari proses inilah, berbagai partai dengan ideologi dan basis sosial yang berbeda mulai terbentuk. Jika melihat sejarahnya, partai politik tidak muncul secara tiba-tiba. Mereka berkembang melalui proses panjang. Dimulai dari aliansi elit di dalam parlemen, seperti Whigs dan Tories di Inggris, kemudian berubah melalui revolusi politik, perluasan hak pilih, dan munculnya konflik sosial di dalam masyarakat modern. Dari kelompok kecil di kalangan elit, partai akhirnya berkembang menjadi organisasi besar yang menghubungkan masyarakat dengan negara. Hari ini, hampir semua negara demokrasi modern bergantung pada partai politik. Namun satu pertanyaan tetap penting. Apakah partai politik masih benar-benar mewakili masyarakat? Atau justru lebih fokus mempertahankan kekuasaan mereka sendiri? Menurut kalian bagaimana? Apakah demokrasi bisa berjalan tanpa partai politik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika kalian suka konten sejarah dan politik seperti ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. See you later.